Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu youtuber pemula. Baik teman-teman, baru nyampe di Bali ya tadi malam jam setengah 3. Alhamdulillah selamat sampai tujuan. Oke, ini ada satu pertanyaan ya dari teman subscriber, bahwasanya sepertinya YouTube kan ada pembaruan. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bang? Gini bro, kita nggak usah terlalu panik ya dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh YouTube, baik itu pembaruan kek atau mungkin alibinya atau alasan lah ya, bahwasanya itu menguntungkan pemula kayak segala macam. Gini loh bro, pembaruan yang dilakukan oleh YouTube itu sebenarnya hanya untuk memanjakan para kreator pemula, memanjakan mata, membuat hati besar pemula, tetapi semuanya kembali ke pemula juga. Bagaimana mensiasati itu? Jadi dari dulu pembaruan, apakah itu terlalu ngefek buat para YouTuber pemula? Jawabannya adalah ada ngefek, tetapi tidak terlalu signifikan ya, semua hanya drama. Contohnya gini lah ya, yang dari dulu sampai sekarang yang namanya mesin kijang itu ya seperti itu saja, mungkin hanya sedikit pembaruan, sedikit mungkin teknologinya diperbaiki. Itu untuk memanjakan apa? Untuk memanjakan pelanggan, untuk memanjakan pemula, untuk memanjakan orang-orang yang mau membeli mobil kijang, tetapi mesinnya basicnya kan sama. Bagi teman-teman sendiri, jangankan untuk membeli kijang versi terbaru mobil ya, sedangkan kijang butut aja tidak terbeli. Jadi artinya apa? Dari dulu YouTube melakukan hal-hal semacam itu hanya untuk memotivasi teman-teman bahwasanya jangan pindah platform. Tetapi apakah itu ngefek terhadap pemula? Jawabannya bisa ngefek, tetapi mungkin hanya 0, sekian ya. Kalau ngefeknya dengan pembaruan itu mungkin 50% misalnya ya, yang tadinya mungkin konten kreator yang 1 tahun Bapak belum jungkir balik belum monet, setelah itu dengan pembaruan itu tiba-tiba 3 bulan monet, 4 bulan monet, itu baru signifikan. Tetapi apakah seperti itu? Enggak, toh kembali juga ke pemula. Apa yang harus teman-teman lakukan? Artinya hal-hal non teknis ya. Kalau masalah pembaruan, mengaktifkan ini, setting itu, setting, apa yang kalian dapatkan? Toh juga sama saja kan? Sama saja. Hal yang perlu teman-teman pahami, hal yang perlu teman-teman kuasai adalah justru hal-hal non teknis ya, hal-hal non teknis yang bagi sebagian orang konten kreator yang sering membahas hal-hal teknis ini dianggap salah. Contohnya, mungkin secara teknisnya untuk menjadi seorang konten kreator tidak harus menjadi ahli algoritma. Itu menurut YouTube ya. Yang penting konten. Teknisnya apa? Perbaiki video. Setelah itu CTR harus diperbaiki. Apalagi watch time harus diperbaiki. Itu kan hal-hal teknis. Dan yang disampaikan ya seperti itu aja. Tetapi cara menaikkan CTR ini gimana? Ya. Bagaimana videomu bisa nongol di beranda? Ini ada hal teknis yang mungkin menurut YouTube adalah perbaiki thumbnail segala macam. Tetapi setelah thumbnailmu bagus, apakah videomu nongol di beranda? Apakah CTR-mu tinggi? Seandainya nongol di beranda orang, setelah itu videomu diklik, misalnya nongol 100 orang ya, ke 100 beranda orang. Yang mengklik videomu itu 10 orang, itu artinya CTR-nya 10%. Terus apakah akan seperti itu? Enggak juga kan? Enggak kan? Nah, hal-hal ini kan teknis. Yang non teknis bagaimana supaya berandamu dipenuhi dengan videomu. Non teknisnya adalah
perbanyak video. Terus yang kedua, melakukan kolaborasi. Setelah itu memancing penonton alami menggunakan email lain, HP lain anakmu mungkin atau saudaramu untuk yang sudah sering disampaikan oleh Insan Tutor. Itu kan non teknis. Teknisnya ya seperti yang saya bilang tadi. Perbaiki thumbnail. Apakah thumbnail itu penting? Sebenarnya ya penting nggak penting. Ya penting nggak penting. Karena faktanya juga banyak sekali konten kreator yang bermain thumbnail. Ya hanya bermain thumbnail, beradu thumbnail, masalah videonya juga biasa-biasa saja. Tetapi kan ada hal di non teknis yang para konten kreator pemula ini belum bisa. Misalnya dia baru pemula, tidak ahli dalam edit, tidak ahli dalam thumbnail segala macam. Non teknisnya apa? Kolaborasi video, upload video. Setelah itu untuk meningkatkan watch time, apa yang harus dilakukan? Sudah sering di Insan Tutor sampaikan. Kalau nonton sesama pemula, secara otomatis teknisnya mungkin perbaiki video 30 menit atau 30 detik pertama videomu harus menarik. Menarik itu menarik yang bagaimana? Menarik menurut kamu belum tentu menarik bagi penontonmu, menarik bagi subscribermu. Kamu sudah merasa videomu paling bagus, tetap sepi. Makanya non teknisnya tonton sesama pemula itu full durasi, setidaknya kan memancing. Ya, dan kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, ya secara otomatis CTR-mu tinggi, watch time-mu tinggi. Gitu loh. Video tidak harus bagus, tidak harus bagus. Tetapi subscribernya Insan Tutor kan sudah paham. Kalau mukamu belum terkenal, nontonnya harus full durasi. Supaya apa? Durasi tontonmu panjang, watch time-mu tinggi juga kan. Jadi kalau mungkin ada yang bertanya, Bang, pembaruan YouTube ini apa perlu disetting? Apalagi yang kalian setting? Hah? Mau disetting bagaimana lagi? Yang ada ya, saat rekomendasimu sudah tinggi, videomu sudah muncul di beranda, setelah itu nontonnya pendek-pendek, akhirnya watch time-mu juga pendek. Terus yang terjadi apa? Oke lah, mungkin daripada sering nonton video, daripada mungkin kolaborasi video, apa enggak lebih bagus belajar? Belajar yang bagaimana? Orang yang diajarkan yang ngomong juga gitu-gitu aja. Dari yang pertama membuat konten, yang merasa dirinya paling tutorial sendiri, yang diajarkan apa? Yang diajarkan cuma itu aja. Perbaiki videomu, perbaiki thumbnailmu. Tapi cara membuat thumbnail yang besar kan nggak pernah diajari. Insan Tutor sudah sering. Teknik membuat thumbnail, ya, thumbnail itu tidak harus sesuai dengan isi video. Tetapi bahasa atau katanya, atau kata-kata di thumbnail tersebut sudah pernah disebutkan di sebuah isi video. Ya, misalnya channelmu membahas tentang apa? Masak. Tetapi thumbnailmu tidak harus berhubungan dengan masak. Tetapi salah satu kata yang sudah disebut atau sudah diucapkan 2 atau 3 kali di sebuah video. Kan langsung dikasih teknik, langsung dikasih cara. Nanti ya untuk memancing setan 2 menitan supaya gagal paham bagaimana, dikasih tanda tanya. Tanda tanya itu merupakan sebuah pertanyaan. Nanti kalau ada yang komen di kolom komentarmu, bilang judulnya apa, thumbnailnya apa, yang dibahas apa, video kok nggak jelas, akan kelihatan dari situ. Nontonnya cuma 2 menit. Kalian menjadi mendapatkan sumber inspirasi baru. Untuk apa? Sikat aja itu yang komen nggak benar. Buat apa kalian ngumpulin setan-setan 2 menitan? Kalau memang itu masih konten kreator pemula. Tetapi setelah subscribermu mungkin 10.000 sekali upload video misalnya, yang nonton udah 1.000, 2.000. Nah, terus buat apa juga nonton kolaborasi video? Buat apa? Ini baru buang-buang waktu. Karena banyak komen, setelah itu kamu balas satu-satu. Nah, itu baru buang-buang waktu. Baru mulai memikirkan langkah selanjutnya. Bukan perbaiki video, caranya juga nggak tahu bagaimana memperbaiki video. Setting ini, fitur YouTube, segala macam. Fitur YouTube itu hanya untuk membahagiakan kamu saja.
Ya, mau kamu setting juga, yang ada juga setting itu hanya dibuat konten aja oleh para yang merasa dirinya sok paling tutorial. Tapi ngefek nggak ke channelmu? Ngefek bang, di mana ngefeknya? Dari perjalanan saya nggak ada efeknya itu. Semuanya tergantung ke channelmu dan cara, sekali lagi, caramu mengemas sebuah channel, mengemas sebuah video. Ingat ya, kalau mungkin di tempat lain secara teknis kemasannya itu di thumbnail, di Insan Tutor, kemasannya non teknisnya bisa jadi channel berita disampaikan dengan cara konyol. Bisa kan? Bisa. Channel berita dilakukan secara mungkin channel berita disampaikan dengan cara lucu, boleh ya. Jadi sama dengan begini loh bos, biar teman-teman paham ya. Teman-teman mungkin kayak saya ya mungkin dibilang Muslim juga iya, dibilang Islam juga iya, atau mungkin apapun agama kalian. Misalnya nih, dari rumah saja ya, dari rumah saja otakmu sudah ruwet. Istrimu ngomel, beras habis, gas habis, rezekimu seret. Artinya kamu misalnya mendatangi sebuah pengajian, ya, sebuah pengajian. Itu apa yang kamu inginkan? Ingin otakmu tuh fresh, ingin mendapatkan solusi. Sampai di pengajian, lah ustadznya error. Error gimana? Kamu ditakut-takutin, dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Ini tidak sah, itu tidak sah, ini bid'ah, itu bid'ah. Yang ada otakmu makin error. Ngerti ya? Paham ya? Nah, sama dengan channel berita itu. Channel berita itu kalau disampaikan secara serius, orang-orang bosan, saklek. Nah, kalau kamu sampaikan secara konyol, secara mungkin banyak bercandanya, tetapi tidak mengurangi esensi atau isi dari sebuah berita begitu, itu akan menjadi sesuatu yang unik. Contoh dulu wayang orang kemasannya yang dulu tempo dulu ya seperti itu aja. Lahirlah OVJ disampaikan dengan cara konyol. Akhirnya kenapa? Nah itu caranya memang seperti itu. Jadi channelmu harus punya ciri khas ya. Yang perlu dipelajari, yang perlu disetting itu bukan channelmu, tapi otakmu setting. Pribadimu setting. Ya bukan channelmu setting, sedangkan otakmu sendiri nggak pernah disetting, ya sudah. Akhirnya kenapa? Keluar duit. Bayar ini, bayar itu. Mending kasih super tank Insan Tutor simple. Ngarep mas, ya ngapain? Orang nyari cuan. Nge-YouTube kok nyari cuan? Nge-YouTube itu menghibur orang, matamu. Yang bener aja. Kalau memang tujuanmu menghibur orang, ngapain kamu di YouTube? Kegiatan-kegiatan hiburan. Toh juga kalau kamu bingung, ya nggak monet-monet, nah kamu blengsatan juga kan? Karena ada juga yang bilang seperti itu. Nge-YouTube itu kan menghibur orang, kok nge-YouTube mencari uang. Ya kamu belum tahu rasanya bagaimana dapat uang dari YouTube ya kan? Kalau tujuannya menghibur orang, biarpun nggak dapat uang, ya tetap aja miskin loh. Nggak usah teriak-teriak lah. Nanti nggak mau teriak-teriak. Hubungin Insan Tutor. Saya sikat juga gigimu nanti. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Sukses selalu berpikir positif. Salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.